Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, kita bersama akan membaca sekaligus merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8. Kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Namun sebelum bersama kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Allah sumber segala kasih karunia, yang senantiasa selalu memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami, umat-Mu, di tengah-tengah dunia ini. Saat pagi yang indah ini kami bersyukur atas setiap napas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan yang terus Engkau izinkan dalam kehidupan kami. Untuk mengawali hari ini ya Bapa, kami bersama akan membaca dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, Engkau yang senantiasa memberikan pengetahuan, Engkau yang senantiasa memberikan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini. Berkati kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami ya Bapa. Berkati kami agar kami bisa membawa firman ini dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Semoga setiap kami, hamba-Mu dan jemaat-Mu, senantiasa mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, mampu menjadi penerang kehidupan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang baik. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22 di bawah judul perikop air bah surut, demikian bunyinya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari.
Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat dalam sebuah pergumulan yang kita jalani di kehidupan kita tiap hari, seringkali kita lupa memberi dan hanya mau menerima, serta berusaha agar terlepas dari pergumulan atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Jika kita tidak mau belajar menabur di kala susah, kita tak akan menuai pada saat kelak kita bersuka cita, bahkan merasa kosong atau hampa dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah memberikan korban persembahan yang harum dan berkenan, sebab tanpa taburan takkan ada tuaian. Dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya Nuh yang menanti-nantikan saatnya keluar dari bahtera, mungkin saat ini banyak dari kita yang bertanya, kapan masalah dan pergumulan segera berakhir dalam perjalanan hidup kita? Namun, jika selalu terfokus pada masalah, kita tak akan berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan serta janji-janji Tuhan. Dengan sering membawakan diri kita masuk ke dalam hadirat-Nya, mendengarkan isi hati Tuhan serta memohon hikmat-Nya. Nuh mendirikan mezbah serta mempersembahkan korban. Terus yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa yang masih bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang berkenan bagi Allah pun ialah hati yang mau tetap percaya pada Tuhan. Meski sekitar kita hilang pengharapan, tapi iman kita teruji saat segala sesuatu menunjukkan ketidakpercayaan kita. Hati Nuh bukan tertuju pada apa yang masih kurang, melainkan ia tetap optimis serta percaya akan masa depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Sekalipun sekelilingnya tampak kehancuran di mana-mana. Artinya jika kita rindu mempersembahkan sesuatu bagi Allah, maka persembahkanlah hati yang optimis, penuh pengharapan serta percaya kepadanya. Bukan percaya asal-asalan, melainkan pada janjinya, iya dan amin. Sebab ia yang setia, yang akan selalu memelihara kehidupan kita. Saya teringat akan satu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari melewati bagian firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadari apa saja yang masih bisa kita persembahkan kepada Tuhan selama berada dalam pergumulan, yaitu dengan menjaga hati dengan segala kewaspadaan dan tetap beriman meskipun dalam pergumulan, agar kita siap sedia saat segala sesuatu kembali berjalan baik, serta kita dapat mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Sebab banyak orang setelah terbebas dari permasalahan, hati mereka masih tidak benar dan berlumuran dosa. Sedangkan hati Nuh penuh ucapan syukur serta pengagungan kepada Tuhan. Artinya, bagian firman Tuhan hari ini memberikan suatu peringatan, walaupun Tuhan telah berjanji tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah, bukan berarti memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup sebebas-bebasnya, melakukan segala dosa dan kejahatan, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa
Air bah tidak akan datang lagi, tetapi api neraka adalah pasti bagi mereka yang mengulangi kesalahan. Seperti Nuh yang setelah turun dari bahtera, hal pertama yang dilakukannya dalam mengawali kehidupan yang baru adalah mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki bahtera keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diperintahkan untuk keluar ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan teladan baru bagi dunia, yaitu memusatkan kehidupan kita pada penyembahan dan persembahan bagi Tuhan dengan apa saja yang ada pada kita. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya, dan demikian hendaknya kita, sekalipun berada dalam problem kehidupan, persembahkanlah hati yang senantiasa mengucap syukur, memuji serta menyembah Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama bersatu hati dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk boleh bersama, meluangkan seluruh waktu kami sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membaca, kami telah merenungkan bersama firman yang adalah pelita bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, dan sebaliknya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan melewati firman-Mu kami senantiasa selalu bersyukur dalam keadaan apapun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kami bersama akan menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang ada di lingkungan gereja Hingkat Pakat Tumbang Banana Roy. Tuhan, kami adalah jemaat-Mu yang kadang memiliki kelemahan dan tak berdaya dalam menghadapi setiap situasi dan peristiwa dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika firman-Mu terus ditaburkan bagi kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan oleh kasih-Mu. Demikian pun dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di lingkungan gereja Hingkat Pakat Tumbang Banana Roy, bahwa dalam berjemaat kami memiliki pengalaman dan cerita hidup dengan keadaan kami masing-masing. Namun kami yakin, kami percaya perbedaan dalam berjemaat tidak menghalangkan kami untuk menyembah Engkau, karena kami mempunyai kasih dan kami dipersatukan oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah setiap hamba-hamba dan pekerja-pekerja yang ada di sana, pendeta, penatua diakon, siapapun yang bersedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga dari apa yang dilakukan dalam tugas pelayanan persekutuan, bukan untuk mencari kemegahan diri sebagai manusia, bukan untuk kecongkakan kami, bahkan untuk kesombongan kami, tetapi untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Karena kemuliaan dan hormat bagi Allah merupakan persembahan terbaik kami bagi Tuhan. Biarkan hamba dan pelayan yang ada di lingkungan gereja Hingkat Pakat Bana dapat melakukan tugas pelayanan dengan sukacita, rendah hati. Karena kami tahu ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab itu bagi kami, biar kami boleh melakukannya dengan sukacita, dan biarlah kehidupan kami semakin dan semakin Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Terima kasih ya Bapa. Kehidupan kami sepanjang hari ini, aktivitas pekerjaan kami memohon Tuhan juga memelihara, melingkupi, bahkan memberkatinya, sehingga nama Tuhan tetap terpuji di mana saja kami berada dan ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.